Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, edisi hari ini 9 Oktober tahun 2025 kami penyuluh Pontianak Tenggara dalam acara podcast Penyuluh Menyapa. Kali ini kami hadir bersama Ustazah kita, Ustazah Farida. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana keadaan keluarganya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik sahabat penyuluh semuanya, kami berpesan bahwa jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow akun YouTube, Facebook, dan Instagram kami semuanya. Nah, bagi kalian yang ingin berkomentar atau ingin mengajukan sebuah materi untuk kami semua, silahkan untuk ajukan di komentar di link sosial media kami. Alhamdulillah, pada hari ini kami membahas ya bersama Ustazah Farida kita tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang tangguh. Nah, ada baiknya kita persilahkan kepada Ustazah Farida untuk menyampaikan dan mukadimahnya. Iya, terima kasih kepada Ustazah Nuri kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah hari ini. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyuluh menyapa dimanapun berada. Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk memberikan tema bagaimana menjadi seorang ibu yang tangguh. Dari judulnya aja kita sudah rasa gimana gitu kan. Ya, qadarullah, karena memang saya sudah jadi seorang ibu, insya Allah sebisanya kita berbagi. Biar bagaimanapun kita ini punya manusia yang memang fitrahnya punya kekurangan dan sisi lebih yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah ala kulli nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, Ustazah Nuri, bagaimana caranya menjadi seorang ibu yang tangguh itu tidak semula jadi langsung seperti kita makan mie instan ya. Perlu proses dan perlu perjuangan, dan itu tidak lepas dengan satu intinya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Menurut psikologi Islami, seorang ibu yang tangguh itu identik dengan mental yang sehat. Itu mental sehat artinya itu mental yang selalu seimbang antara jiwa dan raganya, dan yang selalu teraplikasi dengan sikap akhlak yang baik. Itu dia. Kalau dalam psikologi Islami itu istilahnya an-nafsu at-mutmainnah, itu jiwa yang tenang, seperti itu. Insya Allah, terima kasih ya atas mukadimahnya Ustazah. Nah, berkaitan dengan judul kita menjadi seorang ibu yang tangguh, artinya adalah sehat mentalnya ya. Iya. Nah, berkaitan dengan sehat mentalnya untuk menghadapi tantangan zaman yang luar biasa pada saat ini. Nah, berkaitan dengan sehat mental gitu. Nah, tentunya para ibu tentu harus memiliki sehat mental. Di mana tantangan zaman yang luar biasa dengan faktor pekerjaan kita, kemudian tuntutan rumah tangga kita juga gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi mental kita seorang ibu. Nah, menurut Ustazah Farida, bagaimana caranya agar seorang ibu itu bisa sehat mentalnya dengan keadaan zaman yang sangat menuntut? Karena situasi sekarang memang di akhir zaman itu sangat menuntut sekali ya. Kita mungkin masing-masing punya trik kan. Kalau saya pribadi, menurut pengalaman dari senior kita, dari orang tua, atau dari kita sekolah kan, baca buku, dari pengalaman hari-hari yang sudah sampai sekarang, itu sangat-sangat fleksibel ya. Tidak bisa kita tekankan karena kita pribadi kita beda-beda, relatif tidak bisa kita samakan dengan yang lain. Tip yang perlu saya sampaikan di sini, itu kita harus bisa selalu ikhtiar. Dari kita mau tidur itu kita minta dulu, agar besok kita bangunnya itu kita
bagaimana mental kita, jiwa kita ini tenang. Iya, masalah mungkin kita kena sakit itu qadarullah kan. Yang penting kita ikhtiar dulu, bagaimana jiwa kita ini tenang. Kalau kita sudah tenang, lewat doa tadi kan, mau tidur, bangun tidur, itu kita minta dulu. Sehat jiwa raga, kalaupun sakit ya Allah, mudahkanlah. Iya, betul. Iya, seperti itu yang saya praktekkan. Jadi walaupun kita dapat ujian, mental kita, jiwa kita lagi, atau tubuh kita lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja, kadang kita ya lewat doa. Karena daya kita itu, bagi saya khususnya pribadi dan juga seorang istri, lewat doa, lewat jalur doa, minta ke Allah. Karena sejatinya apapun yang terjadi hari ini Allah, usahakan saya akan selalu ridho dengan ketentuan Allah. Seperti itu. Ya, Insya Allah. Berarti kunci utamanya adalah bagaimana hubungan komunikasi kita terhadap Allah ya. Iya. Berarti berkaitan dengan ibadah kita. Iya, Berarti iya. salah satu kunci bagaimana sehat mental kita, hubungan baik kita kepada Allah, berarti baik juga kan berpengaruh. Nah, begini Ustazah. Salah satu penyebab bisa dikatakan tidak sehat mentalnya ini kan berkaitan dengan misalnya faktor pekerjaan. Iya. Sedangkan misalnya nih Ustazah ini kan ada seorang penyuluh, Iya. penyuluh ya abdi negara. Nah, bagaimana caranya gitu kan mentalnya sehat membagi antara pekerjaan dan perannya sebagai seorang ibu di rumah. Membagi hal tersebut itu sangat sulit sekali sih memang. Itu sekali lagi itu fleksibel, tergantung sikon kita bagaimana saat itu. Kita perankan tadi, lanjut dari apa yang saya bilang tadi itu kan, dari bangun tidur, mau tidur lagi kita evaluasi. Mau tidur berdoa besok semoga ya Allah baik-baik saja, semoga selalu dalam rahmatmu, ridhomu, dan diberkahi apa yang kita lakukan. Mau tidur kita evaluasi, terus kita ingat apa yang terjadi hari ini. Misalkan di kantor, di lapangan, kita ini kan banyak di lapangan kan, yang menyita hati dan pikiran kita, jadi lelah ketika pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, kita itu udah disambut oleh drama Anak ya? anak yang berbagai macam dengan kriteria karakter mereka, Modal dan pikiran. yang minta perhatian langsung bilang Umi ini. Terus sebelumnya kita bilang kalau orang tua datang dari bekerja atau dari luar, biarkan orang tua itu tenang dulu. Nah, seperti itu. Kita pun begitu pulang dari kerja, kita tanamkan sekarang kita ibu rumah tangga yang siap untuk disambut kehangatannya. Jadi sebisa mungkin kita menempatkan kita ini pemberi kehangatan, kasih sayang, seperti itu ke anak. Ya, ketika kita sudah menyampaikan hal itu, udah tenang, udah ganti baju, mau ngomong silakan. Iya, mau curhat ayo, seperti itu. Begitu kita datang di rumah, kita minta waktu diri kita ini, kita mandi dulu, ganti baju, baru kita komunikasi ya, seperti itu. Itu intinya, komunikasi dulu yang sudah kita sampaikan, bahwa kita ini sama-sama berperan untuk ikhtiar, sama-sama bahagia, nyaman di rumah kita, seperti itu. Iya. Di antara pembicaraan Ustazah adanya peran komunikasi ya terhadap anak kita. Nah, tentu kalau sudah biar bagaimana anak bisa memahami kondisi orang tuanya di mana menjadi seorang ibu di rumah, kemudian menjadi seorang ASN ya di kantor pekerjaan ibu gitu. Nah, tentu bagaimana cara ibu untuk membangun komunikasi gitu, membangun komunikasi kepada anaknya terus agar memberikan kepercayaan itu tadi. Jadi komunikasi yang baik kepada anaknya, kemudian bangun kepercayaan tadi terhadap anak, bagaimana peran ibu gitu. Kita membangun kepercayaan itu ya tentu memang komunikasi yang tidak hanya saat itu, komunikasi yang sudah dibangun dari sejak kecil, terutama lewat pasangan kita. Mereka juga akan melihatkan antara ayah dan ibu mereka bagaimana. Kalau tidak ada komunikasi sama sekali itu kan bagi mereka tidak mudah untuk
mempraktekkan apa yang kita komunikasikan, yang kita inginkan kepada mereka tentang adab atau bagaimana. Karena itu satu kesatuan. Iya, iya. Sebelum kita punya anak, tentunya kita juga sudah tahu kalau nanti bayangan punya anak seperti ini. Jadi mental kita mau tidak mau memang harus disiapkan selaku orang tua. Makanya bukan hanya sekedar ke anak langsung, tapi sebelumnya kita komunikasi sama pasangan kita juga gitu, bahwa nanti kita akan seperti ini, gambarannya menghadapi seperti ini. Agar berjalan dengan baik, kita harus sinkron antara pasangan dan anak seperti itu. Memang tidak mudah, berlanjut sampai kita tua kan seperti itu. Tidak seperti kita makan mie tadi. Iya, iya. Iya, mie pun mau dimasak juga, proses juga. Iya. Apalagi ini untuk sebuah Iya. peradaban yang membangun mental yang sehat tadi itu kan. Proses hidup Bu ya, proses Iya. hidup Ustazah. Karena proses Sehingga- hidup kita itu beda-beda, itu yang kita tanamkan. Tidak perlu membandingkan seperti itu. Kita jalani kita seperti ini. Oh, kira-kira solusi seperti ini bagaimana? Kita berikan kepada anak jalan keluar. Atau kita ajak mereka ngomong, tidak perlu di luar. Kalau saya pribadi tidak perlu keluar makan di mana, tidak. Penting luangkan waktu, nak, kita ngobrol, ayo, seperti itu. Kalaupun misalkan ayah tidak bisa, ya sama intern kita. Kadang sikon ayahnya bekerja, kita ajak mereka ada sholat jamaah gitu kan. Oh. Iya, seperti itu. Kalau kepada anak yang remaja laki-laki, beda. Intern itu kita pribadi. Kalau untuk secara umum, boleh-boleh saja. Mungkin ada kritikan, saran dari saudaranya, bahkan kritikan saran buat kita selaku orang tua. Enaknya mereka itu bagaimana ke kita itu, ya siap mendengarkan itu. Itu konsekuensi yang kita tanamkan. Sebisa mungkin jangan emosi. Ini buat kenyamanan kita di rumah dan buat keluarga bersama seperti itu, biar di luarnya itu kita terbiasa bersikap bagaimana seharusnya yang kita praktekkan, lakukan seperti itu. Ya, betul-betul. Jadi harus ada kesinkronan ya, terutama antara pasangan dulu. Jadi tidak hanya melemparkan peran Bu ya. Iya. Jadi melemparkan peran masing-masing. Jadi harus ada kerjasama. Iya, gitu. betul. Nah berkaitan seperti itu tadi artinya ada komunikasi. Iya. Komunikasi dengan seorang anak, kemudian pasangan. Nah, ada nggak sih momen gitu Ustazah, cara ibu komunikasi itu momen kepada anaknya gitu. Iya. Nah, jadi di mana seorang ASN kan juga full mungkin bekerja. Nah, itu momen-momen saat kapan gitu. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita pengen sampaikan kepada anak itu tersampaikan dengan baik sehingga anak bisa dikatakan untuk menerapkan gitu. Iya. Momennya itu ketika kita punya me time, antara me time anak laki-laki dan perempuan itu beda. Karena ada hal-hal tertentu yang memang kita menyampaikan buat kemajuan anak tersebut, jangan sampai didengar oleh saudaranya yang terkesan merendahkan harga dirinya, seperti itu. Tapi ketika momen bersama untuk kebersamaan kita, kemajuan bersama, boleh-boleh saja. Setelah itu nanti kita evaluasi lagi interaksi kita sama anak remaja yang perempuan dan laki-laki seperti itu. Kita kadang ada waktu yang tidak terduga juga. Ada memang saya ciptakan, kadang memang minta tolong bisa enggak. Terus dalam berdua atau bertiga dengan mereka itu kita masukkan kalimat-kalimat gurauan sama kita biar hangat, baru kita masukkan apa yang kita inginkan. Tidak semata-mata memerintahkan mereka. Kalau bisa seperti ini ya, kalau bisa seperti ini, itu tidak bisa, pasti tidak didengar. Sebisa mungkin kita dekati dulu hatinya. Ya kayak kita lah seorang ibu kan. Tidak hanya memerintah, berarti ya. Tidak hanya memerintah, dan juga kita selaku orang tua memberikan contoh. Seperti itu. Jadi kalaupun kita dalam sikon yang tidak baik-baik saja, kita perbaiki diri kita. Kita tenangkan diri kita dulu, bermunajat sama Allah, ya, mohon kepada Allah beri petunjuk cara yang terbaik. Insya Allah ketika kita menghadapi anak
akan mengalir sendiri seperti dapat arahan seperti itu, karena tadi mental kita sudah siap, sudah sehat kan, jiwa kita tuh tenang, karena tadi itu kita hadirkan selalu Allah, ya Allah, kita minta sekarang ini hamba lagi ingin memberikan nasihat kepada amanahmu, karena anak itu amanah kan? Iya, betul. Karena ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, seperti itu, agar kita tidak keluar dari koridor seperti itu. Kalaupun kita ada berbuat kesalahan, mungkin salah cara atau keluar kalimat kasar, kita minta kepada anak, bagaimana hari ini, ada enggak kita selaku ibu berikan luka atau rasa kecewa pada hati mereka, kita evaluasi juga dari kita, minta ampun ya anaknya, karena apa yang dilakukan hari ini sampai nanti setiap menit sampai akhir nanti kita itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Itu kita tanamkan pada mereka, insya Allah menyentuh hati mereka, mereka paham. Dengan komunikasi dari hati ke hati itu sudah ya, hadirkan selalu Allah, itu yang kita terapkan di rumah. Komunikasi dari hati ya, Ustazah, Iya. betul. Karena cara kita berdakwah pun juga, karena dakwah itu kan bukan hanya untuk masyarakat ya, Iya. di luar lingkungan keluarga kita, tapi etika bagaimana berdakwah adalah bagaimana menyentuh hati, ini Iya. yang paling penting. Nah, Iya. ini berkaitan tadi yang Ustazah sampaikan adalah komunikasi yang baik terhadap anaknya itu akan berefek bagaimana mental kita sehat, karena dengan sopan santunnya anak sehingga menjadi hati kita tidak ini ya bermasalah, mental kita sehat. Nah, itu untuk anak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana me time-nya Ustazah nih gitu, me time-nya untuk diri sendiri gitu. Dari segala misalnya ada mungkin waktu-waktu tertentu yang mungkin kita ingin sendiri gitu kan. Iya. Nah, tanpa diganggu. Nah, itu bagaimana cara Ustazah untuk me time-nya diri sendiri untuk dalam rangka sehat mentalnya gitu selain seorang ibu. Untuk menyehatkan tadi itu, misalkan pulang kerja, kita ingin sendiri, mohon ya, karena tadi sebelumnya kita sudah bilangkan, kalau orang tua lagi pulang kerja, mohon jangan diganggu dulu. Kalaupun say hello mau Umi, ya nanti ya, Umi ganti baju dulu, Umi mandi dulu, seperti itu. Iya. Ya kita baring, rebahkan badan, sambil kita istighfar. Seperti itu, ya Allah, sekarang peranku sudah berganti. Hamba mohon ya Allah bimbinganmu. Seperti itu. Bahkan mungkin kalau di sikon yang lain, saya pernah izin, maaf ini mungkin bisa jadi tips juga. Ya. Kalau untuk cara saya minta kepada suami, kadang walaupun suami itu diam, karena kan kita tahu kalau laki-laki itu kosakatanya sedikit minim, ya. iya, kita juga harus paham akan hal itu. Iya. Jadi tidak perlu menuntut suami harus ngomong dengan kita, aku lagi sedih, aku lagi enggak. Jadi kalau saya, kalau lagi dia boleh enggak ya, kita permisi sebelumnya, tidak semata-mata kita bersikap seperti itu. Boleh enggak ya, kira-kira nanti kalau melihat sikon saya tidak baik-baik saja, ayah no komen ya, apa yang saya lakukan sama ayah, seperti itu. Sesuatu yang memang kita kadang kan berpisah seharian ini. Iya. Oh, ayahnya kadang masuk siang, pulang malam, saya dari pagi, jadi malam baru ketemu. Jadi kita itu untuk biar kita sendiri nggak dapat hitam istimewa dari suami dan istimewa capek, ya kadang suami kalau udah habis mandi atau apa kita tanya udah makan belum, gimana, udah siap ganti baju apa gitu, ya kita sekadar menyapa gimana ayah sambil menyandarkan badan ke tubuhnya atau sambil menggandengnya, karena tadi itu kan kita sudah bilang kita permisi dulu, oh ini istri saya lagi butuh jas cinta. Oh iya. Bahasa seperti cinta itu. Bu ya. Iya. Jadi komunikasi tubuh tidak perlu ngomong, baring, terus sambil sama-sama. Karena sekarang suami kan mintanya ke HP, diajak ngomong minim. Ya udah sama-sama main HP. Kadang bertanya, ya udah menyandarkan badan. Itu sangat penting sekali. Udah menjadi jas cinta bagi saya.
dan kita bisa strong lagi besoknya gitu. Simpel sekali ya cara bagaimana me time-nya gitu. Nah, itu me time-nya bersama keluarga gitu kan. Salah satunya itu tadi ada cas atau bahasa cinta ya dengan terhadap pasangan, kemudian minta waktu kepada anaknya untuk waktu kita sendiri. Berhubungan dengan cara kita interaksi ke Allah ya. Nah, kalau misalnya berme time gitu dengan sahabat gitu atau dengan teman di luar dari keluarga itu bagaimana? Ada? Ada. Kadang kita itu khusus me time kita itu kadang enggak ada. Kita cari sikon. Sikon memang bahwa kita duduk terus ngobrol-ngobrol, omongan yang memang bisa menimbulkan suasana yang ceria, candaan, iya, itu juga merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menjaga keseimbangan agar sehat mentalnya, sehat mental kita, sehat jiwa kita. Karena dengan komunikasi itu kita dapat rezeki kan, rezeki keberkahan hidup kita. Nah, tanpa komunikasi untuk perempuan, lagi perempuan ini kan kita banyak kosakata yang memang terucap sehari kan, beribu gitu kan. Jadi kita gunakan, jangan sampai kita tidak ada memanfaatkan, menumbuhkan suasana ceria di antara kita gitu. Berapa jam kita di luar? Tidak mungkin kan kita serius terus. Habis lapangan kan kita kadang mungkin makan bersama kawan, cerita seperti itu, hal-hal yang lucu, atau kita lagi memang sikon yang tidak baik-baik saja, ya kita manfaatkan. Ini ada cerita nih, bagaimana lah? Kita tanya seperti itu, tapi dalam hal koridor yang sewajarnya, yang pantas kita ucapkan seperti itu. Oke, berarti kita harus pandai mencari momen untuk bisa casan kita di mana banyak faktor pekerjaan, kemudian keluarga. Jadi kita juga ada saat-saatnya ya kita untuk sehat mental kita dengan cara kita tersendiri. Ya salah satunya mungkin kita berkumpul dengan teman-teman dalam rangka misalnya makan-makan, kemudian bercanda-canda. Nah itu salah satu bagaimana menghilangkan stres ya, menjadi sehat mentalnya. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, sahabat penyuluh menyapa. Dan seru sekali ya kali ini materi ini, dan sangat sekali aktual tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang sehat mentalnya di mana dengan tantangan zaman yang luar biasa, dan menggugah semangat kita ya terus menjadi seorang ibu. Untuk jadi materi ini bukan hanya untuk para ibu ya, tapi untuk para wanita-wanita di sana yang di luar sana yang mungkin belum menikah, ini menjadi sebuah materi sebagai pembelajaran untuk para kaum jomblo untuk bagaimana belajar untuk menjadi seorang ibu nantinya di mana tantangan yang zaman yang luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah pada hari ini menjadikan cambuk untuk kita para ibu yang di luar sana, kemudian para jomblo untuk terus belajar, dan kuncinya adalah bagaimana interaksi kita dan hubungan baik kita kepada Allah, maka akan terwujudlah sebuah mental yang baik. Nah, bagaimana pesan-pesan terakhirnya Ustazah penutupnya kita? Sebagai kesimpulannya, menjadi seorang ibu itu tidak semata-mata hanya melahirkan, menyusui, dan kita mengandung tadi itu prosesnya kan, tapi yang terpentingnya itu masa-masa tumbuh kembang mereka itu ya sangat mempengaruhi sekali mental kita. Bagaimana kita harus selalu siap dengan pembelajaran proses kehidupan kita ini untuk menjadi tangguh yang tidak langsung, ya intinya kita selalu melibatkan Allah lagi. Kita jaga keseimbangan kita dengan hubungan kita, komunikasi kita dengan sahabat kita dan luar, karena kita kan di lapangan kan. Terus kita seimbangkan dengan rumah. Peran kita selaku ibu sebagai abdi negara harus seimbang, karena sama-sama amanah yang sangat besar diberikan kepada kita. Maka dari itu saya menghimbau kepada para ibu yang di luar sana, calon ibu, tidak ada kehidupan yang baik-baik saja. Sejatinya kita berjuang dengan masing-masing perjuangan, pengorbanan, dan untuk tujuan hidup kita kelak untuk menghadap Allah dengan rahmatnya, keridoannya, agar kita tidak menjadi hamba yang merugi selama kita di dunia. Pandanglah semua kita ini adalah amanah
Anak adalah amanah, kerja adalah amanah, pasangan kita amanah, semuanya amanah yang diberikan kepada kita perlu dijaga selalu agar hati kita, mental kita menjadi sehat luar dalam, jiwa raga kita, karena itu memang amanah Allah, sudah ada petunjuk dalam Al-Quran, lewat dan cara apa sudah ada bimbingannya. Makanya jangan tinggalkan syariat Islam, sunnah-sunnah Rasulullah, itu intinya. Mungkin itu saja Ustazah. Terima kasih Ustazah atas penyampaian materi dan diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita pada hari ini. Nah, sahabat penyuluh menyapa semuanya. Waktu jualah yang bisa memisahkan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow akun Facebook, kemudian Instagram dan YouTube kami. Dan saksikan Penyuluh Menyapa podcast kami pada setiap hari Senin sampai Kamis. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.